Agus Santosa merupakan sosok wakil Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, sekaligus pejabat tinggi daerah yang dikenal sangat komunikatif di semua lapisan masyarakat. Sekedar catatan, Agus Santosa meniti karirnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Sejumlah jabatan yang pernah diemban Agus Santosa, antara lain Sekretaris Kecamatan Grogol, Camat Bulu, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bidang Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah Sekda. Berikut obrolan santai Fajar Tim Berita TV channel YouTube, bersama Agus Santosa Wakil Bupati Sukoharjo yang juga alumni Institut Ilmu Politik Pemerintahan Jakarta tersebut yang suka menulis beragam sisi kehidupan yang tak pernah kering. Banyak pembicaraannya yang menarik tentang makna puasa, Idul Fitri di tengah menjelang situasi politik Pilkada 2024 serta cerita tentang jenjang karirnya dari program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berita seluruh rakyat di YouTube. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kebetulan sekali pada pagi hari ini saya di kantor Dinas Wakil Bupati Sukoharjo dengan orang spesial kelahiran Temanggung 21 Juli 1964 dan alumni dari Institut Ilmu Politik Pemerintah Jakarta, yaitu Bapak Dr. Agus Santosa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Semangat walaupun hari ini berpuasa. Semangat, 10 hari terakhir. Iya, benar. Ini kalau boleh tahu Pak Agus, untuk Ya. Kita kan mau menuju ini ya, Idul Fitri. Betul, Tentu untuk lebaran kali ini ada suatu hal yang menarik daripada tahun kemarin. betul. Kalau dari sisi Pak Agus sendiri yang menarik untuk tahun ini, apa nih Pak Agus? Jadi, pertama ada makna setelah kita selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada hal yang suci. Ini masalah universal tentang kaitannya makna sebuah Idul Fitri. Terutama penekanan kepada pengendalian diri. Saat berpuasa kita dilatih kan, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kemarin pernah saya nyatakan, pernah saya ungkapkan, mulai dari makan, minum, kemudian ya tubuh dan sebagainya, itu kan nafsu-nafsu dasar di dalam hidup manusia. Dan kita melaksanakan puasa, setelah itu ya berhasil, kita sebut dengan kemenangan. Jadi makna terdalam dari sebuah Idul Fitri, saya lebih banyak meletakkan di arah proses, yaitu Ramadan tadi, mengendalikan diri. Termasuk pengendalian diri dalam berpuasa, misalnya kan itu dah. Ini berarti puasa Pak Agus lancar Pak sampai hari ini Pak? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, saya mengenal sedikit ya, mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang sosok Pak Agus dan dari keluarga. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan sedikit Pak pada kita? Ya, pertama istri nih, istri mahasiswi Solo dan ya teman kuliah itu di APDN Semarang gitu. Jadi satu angkatan itu ada 21 cewek kan gitu. 21. Ini Pak Agus, kalau nggak salah kan kelahiran Temanggung Pak tadi. Betul. Kalau ini ada salah bisa dikoreksi. Kok bisa sampai ke Sukoharjo? Ceritanya abangnya seperti apa sih? Betul, jadi selesai kuliah APDN Semarang, kemudian melanjutkan di Institut Ilmu Pemerintahan. Dalam negeri itu di Jakarta, UPSI Jakarta itu. Dan konsentrasi saya di jurusan politik gitu. Selesai kuliah tahun 91 ini. Ya, dengan berbagai pertimbangan, karena Bugaluh kan asli Solo. Ya istilah tawar menawar lah, Bugaluh ikut saya ke Temanggung atau saya yang ke Solo gitu. Ya kita apa hitung, ya sudah, saya yang harus ke Solo, itu pertimbangan itu. Ya pindah Sukoharjo, ya akhirnya ke Sukoharjo. Kalau putranya Pak Agus, berapa Pak? 3, dan dan cewek semua sudah selesai untuk kuliah. Gitu. Semuanya sudah bekerja itu. Nah, saya menarik dari bicara Pak Agus, Pak. Pak Agus lebih ke ini Pak ya, ke arah politik Pak. Yeah. Dan mungkin banyak orang dalam tanda kutip mengatakan bahwa politik dianggap seperti ini. Yeah. Dan kenapa sih Pak Agus mengambil ilmu politik dan apa yang menjadi Pak Agus sendiri? Jadi artian politik saya memberikan
yang netral itu ya, yang bagus itu. Seolah-olah kalau politik menjadi hal yang kotor itunya. Itu kan terjemahan dari kata politik dan sebagainya. Sebenarnya politik itu bagaimana mengelola kehidupan bersama ini dilaksanakan dengan baik. Bagaimana kehidupan bersama bisa menghasilkan menjadi sebuah kesejahteraan. Itu paling gampang di dalam proses atau pemahaman tentang politik. Pendekatannya banyak sekali, ada yang aspek kelembagaan, mulai ada yudikatif, eksekutif, legislatif dan seterusnya. Kemudian ada hubungan antara lembaga negara dan partai, definisinya banyak. Tapi artian politika itu kan masyarakat itunya. Jadi bagaimana intinya mensejahterakan masyarakat. Artinya sebenarnya seperti itu. Iya jelas. Kalau boleh tahu untuk selama ini Pak, dari perjalanan Pak Agus itu sudah menempuh karir di mana saja Pak? Betul. Jadi setelah selesai pendidikan Jakarta saya ke Sukoharjo. Ya mungkin jabatan pertama waktu itu nyebutnya masih Slon itu nih. Slon 5 pengelompokan jabatan. Kalau sekarang kan sudah berubah gitu. Sebagai sekretaris kecamatan Grogol di Grogol. Dan itu cukup lama gitu. 94 sampai 98. Jadi di Kecamatan Grogol ada peristiwa yang mungkin ya berkesan karena bersamaan dengan reformasi waktu itu. Waktu itu ya? Waktu mungkin itu. Saya masih kecil ini Pak Agus ya. Mei 98, wah bakar-bakaran lah sampai kecamatan, mobil ya dilempar dan sebagainya. Ya situasi yang mungkin bagi aparat kecamatan yang tidak bisa seluruhnya mengendalikan situasi itu kan intinya. Kami hanya melakukan pendekatan pada masyarakat, paling tidak merugikan terlalu banyak. Ya misalnya kalau dia akan, karena gerakan massa, membakar dan sebagainya, ya tidak membakar warga masyarakat. Itu saja yang bisa kami lakukan pada saat itu. Gitu. Kalau itu apakah bisa dikatakan menjadi salah satu pendewasaan dalam proses politik kita Pak Agus? Betul, yang ya reformasi itu kan jalan menjadi kita lebih demokratis. Lebih terbuka yang sebelumnya ya tidak dirasakan di zaman Orde Baru. Buahnya banyak kan. Salah satunya ya pilkada langsung itu kan buah reformasi. Nah ini kita juga mau menuju pilkada ini. Karena topik sekarang kan itu ya. Buah reformasi kan pilkada langsung. Ya mulai presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota. Jadi perlu kami sampaikan masalah pemilihan umum gitu ya. Dalam konteks ini pemilihan kepala daerah. Jadi pilkada ini salah satu instrumen, alat untuk mengganti pimpinan secara damai. Definisi ini, definisi pemilu sama. Karena kalau tidak ada pemilu, dalam konteks ini pilkada, tidak ada legitimasi dari masyarakat. Sebenarnya pilkada itu ya bentuk konflik, tapi dengan regulasi konfliknya. Kalau tidak akan repot itu, sing menang, sing gede menangan dewi itu kan tidak ada aturan main gitu. Sebenarnya pemilu pilkada juga namanya konflik. Hanya itu konflik yang dilembagakan, disepakati bersama, dibuatlah regulasi, penyelenggara dari KPUD dan seterusnya. Kita atur agar proses pergantian pimpinan ini berjalan dengan damai. Filosofi ini seperti itu. Selalu untuk menjaga kebersamaan. Betul. Kalau udah selesai ya udah selesai. Udah. Bareng-bareng ini gimana Pak untuk politik Israel? Kita memang dalam proses pendewasaan. Tapi melihat perjalanan Republik ini, termasuk pilkada di Kabupaten Sukoharjo ini, saya melihatnya sudah cukup dewasa. Yang pendewasaan dalam menyikapi sebuah perbedaan. Perbedaan itu kan sebuah keniscayaan, sunatullah. Republik ini berdiri di atas berbagai suku, agama, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ada laki, perempuan, siang, malam, dan seterusnya. Panas, dingin, sesuatu yang berbeda. Begitu juga di dalam menentukan sebuah pilihan terhadap kepala daerah. Ketika kita berbeda, kemudian ada yang dinyatakan menang, berikan ucapan kepada yang menang. Nah, kembali masyarakat seperti biasa. Tidak perlu berlarut-larut sampai ke masuk bidang yang lain. Bertetangga itu menjadi rusak, itu namanya istilah saya belum ada kematangan. Selesai kok. Harus.
Kita belajar menggunakan hak politiknya dengan bijak gitu. Hak memilih, hak dipilih itu memang dilindungi betul. Bahkan masuk di konvensi tentang hak asasi manusia. Hak untuk memilih dan dipilih. Nah, kita berlatih untuk itu. Sekarang semakin baiklah hemat kami tentang menyikapi perbedaan seperti itu. Lalu bagaimana Pak mungkin yang harus dilakukan untuk para calon pemilih untuk Yeah. memilih pemimpin yang dianggap mereka baik, harusnya seperti apa sikap yang harus Yeah. untuk calon pemilih? Yeah. Kaitannya pilkada kan paling tidak ada beberapa stakeholder yang terlibat nih. Mulai dari partai sebagai pengusung, kemudian KPUD, penyelenggara dan Bawaslu, pengawas, kemudian masyarakat. Memilih seorang pemimpin, kita itu kan sebenarnya memilih rekam jejak itu aslinya. Iya. Kalau kita program itu kan akan datang, belum dilaksanakan. Maka yang perlu ditelusuri oleh seorang pemilih kaitannya dengan memilih seorang pemimpin, rekam jejaknya. Dari apa itu? Apa saja yang mungkin bisa dipertimbangkan? Satu mungkin pengalaman, kemudian ya kapasitas untuk melaksanakan suatu kemampuan lah bahasa ini, kemampuan. Kemudian bisa juga dinilai dari attitude, kemudian kematangan emosional di dalam menyikapi sebuah masalah itu. Saya yakin masyarakat pintar membuat parameter-parameter seperti ini. Ya, macam-macam caranya. Tapi intinya memang betul perlu melakukan hal seperti itu karena menyangkut masa depan. Dengan perlu ini pahamnya. Ketika kita menoblos sebuah calon pemimpin gitu, seorang calon pemimpin ataupun di dalam pemilu partai, artinya pemilih ini menyerahkan kedaulatannya kepada yang dipilih. Berarti kesediaan untuk diatur kan begitu ya. Nah, kesediaan untuk diatur dan itu akan menentukan masa depan dari pemilih ini. Ya cermat-cermat saja di dalam memilih seorang pemimpin karena taruhannya masa depan. Apakah akan seperti ini keadaannya, apakah akan lebih baik? Ya. Ada sisi sudut pandang yang menarik akan kita ulas nanti ketika udah. Siap. Bocoran soal. Ini tadi kan udah pemilih Pak. Ya. Lalu bagaimana Pak ketika calon pemimpin Ya. yang akan memimpin nanti ini secara umum Pak. Ya. Ketika kita diajarkan antara pemilih dan memilih kita atau yang Yeah. tidak memilih kita, dan ketika kita dipilih apa yang harus Yeah. kita lakukan untuk masyarakat Pak? Betul. Jadi ada hubungan timbal balik nih antara masyarakat dan calon yang dipilih. Iya. Karena calon yang dipilih ini juga merefleksikan masyarakat itu sendiri. Misalnya contoh gampang nih, kalau kita hidup di masyarakat yang religius gitu, dia akan cenderung memilih seorang pemimpin yang religius juga. Nah, sebaliknya, di kalangan profesi misalnya, kalau itu ada di kalangan nelayan, dia akan memilih pemimpin cenderung ya yang paham tentang nelayan atau mungkin tokoh nelayan itu juga, karena dia saling menghayati, saling memahami itu. Jadi ada hubungan timbal balik seperti itu. Terus ketika proses sudah terjadi, ya harus paham betul bahwa pilkada ini, pemilihan ini hanya alat. Itu semacam tujuan antara saja untuk mencapai kita bernegara. Jadi sasaran antara untuk bertujuan bernegara, berpemerintahan. Itu maknanya apa sih? Kata yang sering kita dengar adalah kesejahteraan. Dan sekarang sudah banyak ukurannya gitu. Jadi memilih pemimpin itu proses antara saja untuk mewujudkan kehidupan bersama ini jadi lebih baik. Ya. Ya. Saya berharapnya ada pertama kematangan dan itu tugas kita bersama. Termasuk tugas KPU untuk memberikan sosialisasi. Itu penting. Pemahaman tentang pemilu itu apa, nanti kan ada proses sosialisasi. Tidak sekedar hal-hal yang sudah teknis. Teknis itu jadwal, kapan, itu kan terlalu teknis. Tapi makna pilkada itu apa, gitu. Supaya kita bisa saling belajar.
Kemudian ya di dalam tadi saya sampaikan sepintas gitu. Karena kita memiliki track recordnya. Yang bisa kita lihat sekarang adalah rekam jejak. Nah, rekam jejak bisa menilai dari intelektual, mungkin dari kepribadian, kemudian pengalaman dan sebagainya, itu menjadi kunci untuk menentukan sekarang untuk masa depan akan seperti apa.